Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aram Hidayat dengan nomor NIM O1A1200070. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ sistem pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di usus, di mana hasil-hasil pencernaan kemudian diserap oleh tubuh, sedangkan sisa-sisa pencernaan akan dibuang melalui alat-alat pengeluaran yang khusus. Di dalam sistem pencernaan terdapat beberapa organ pencernaan, yaitu yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah, di mana masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan, di mana gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengiling makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sedangkan lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan dan mengatur posisi makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu mencampur makanan dengan air liur agar dapat didorong masuk ke dalam esofagus. Di dalam rongga mulut terdapat dua enzim yang berperan dalam sistem pencernaan, yaitu enzim amelase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis, dan enzim peptiolitik yang berfungsi untuk mencerna bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Organ kedua yaitu faring atau tekak, di mana tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dan tenggorokan, dan pertemuan antara saluran pencernaan, yaitu rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan, yang biasa disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Faring atau tekak terdiri dari tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan tubeous tachius. Organ yang selanjutnya adalah kerongkongan, di mana kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung, di mana kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung karena adanya kontraksi otot lurik pada 1/3 kerongkongan bagian atas. Organ selanjutnya itu lambung atau ventriculus. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar, di mana lambung dapat menampung makanan sebanyak 1 liter hingga 2 liter, di mana di dalam lambung terdapat 3 enzim, yaitu enzim pepsin, lipase, dan tripsin. Selain itu, di lambung juga mengandung HCl, renin, dan lipase. Organ selanjutnya adalah kandung empedu, di mana organ ini berbentuk seperti buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantong empedu adalah sekitar 7-10 cm dan memiliki warna yang hijau gelap, di mana kandung empedu berfungsi untuk menetralkan asam lambung, membantu proses pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase, dan sebagai bakterisida. Organ selanjutnya adalah pankreas. Pankreas merupakan kelenjar eksokrin sekaligus kelenjar endokrin, di mana pankreas disebut sebagai kelenjar eksokrin karena menghasilkan getah-getah pankreas yang disekresikan ke usus halus. Sementara itu, sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Di dalam pankreas terdapat enzim amelase, tripsin, dan lipase. Selanjutnya adalah usus halus, di mana usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada lapisan dalam atau tunika mukosa, jejunum dan ileum terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan sari makanan. Di dalam usus halus terdapat beberapa enzim, yaitu enzim amelase, pepsin, erepsin, lipase, disakarase, fosfatase, dan enterokinase.
Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan usus rektum, di mana fungsi utama dari organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong makanan hasil pencernaan atau feses agar keluar dari tubuh, serta membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini akhirnya menghasilkan gas seperti H2S, indoles, skotale, fenol, vitamin H atau biotin, dan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Dan organ yang terakhir adalah anus atau rektum, di mana anus atau rektum memiliki panjang kurang lebih 15 cm, di mana organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerakan peristalitik, dan pada anus terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan enzim pencernaan. Salah satu contoh penyakitnya adalah gastritis, di mana gastritis merupakan inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung. Inflamasi ini kadang-kadang terjadi superficial atau di permukaan mukosa lambung, sehingga tidak begitu nyeri, jadi tidak begitu mengganggu. Akan tetapi apabila inflamasi telah mengenai sampai ke dalam mukosa lambung, maka akan timbul rasa nyeri di daerah epigastrum. Gastritis bisa pula sangat akut dan berat dengan adanya luka bertukak pada mukosa lambung yang disebabkan oleh aktivitas sekresi sel peptik dari lambung sendiri, yaitu berupa enzim pepsin. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor agresif seperti asam dan pepsin dan faktor-faktor defensif seperti resistensi mukosa pada mukosa lambung dapat menyebabkan terjadinya gastritis. Karena asam lambung yang bersifat korosif dan pepsin yang bersifat proteolitik merupakan dua faktor terpenting dalam menimbulkan kerusakan mukosa lambung. Dalam pengobatan gastritis memiliki tujuan utama dalam menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan inflamasi, dan mencegah terjadinya ulkus lambung dan komplikasi. Sampai saat ini pengobatan ditujukan untuk mengurangi asam lambung atau faktor agresif, yakni dengan cara menetralkan asam lambung dan mengurangi sekresi asam lambung. Di samping itu, kepada penderita tetap dianjurkan agar mengatur pola makannya dan menghindari faktor-faktor yang dapat memperparah penyakitnya. Biasanya pasien juga dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obat seperti ranitidin, antacid, dan sukralfat, di mana ranitidin berfungsi untuk mengurangi sekresi asam, antacid digunakan untuk menetralkan asam yang tersekresi, dan sukralfat bertujuan untuk melapisi daerah inflamasi atau ulserasi sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Sekian dari video saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.